Halo teman-teman pioner, bertemu lagi kita hari ini. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan juga aman terkendali. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe video saya kali ini. Judul kita hari ini, alasan tak terelakkan mengapa Open Mainnet harus dimulai pada harga GCV $314.159. Analisis prediktif yang tajam. Nah teman-teman, jadi inilah judul kita pada kali ini yang akan kita bahas. Yang pasti judul ini sangat seru, sangat menarik, dan juga sangat penting sekali untuk kita ambil informasinya. Maka sangat sayang sekali kalau sampai terlewatkan, jadi silahkan disimak dan juga tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung aja pada informasinya. Teman-teman, jadi minta maaf ya, saya tampilannya seperti ini karena saya sudah siap-siap untuk berangkat sholat maghrib ke masjid. Oke, kita mulai informasinya. Alasan tak terelakkan mengapa Open Mainnet harus dimulai pada harga GCV $314.159. Analisis prediktif yang tajam. Mengapa perlu KYC dan KYB? P-Network secara resmi mengumumkan bahwa Open Mainnet akan diluncurkan pada 20 Februari tahun 2025. Namun, masih ada satu pertanyaan penting yang tersisa. Mengapa P-Network meluncurkan Open Mainnet dengan nilai konsensus tetap sebesar $314.159 alih-alih mengikuti volatilitas pasar? Ini bukan suatu kebetulan ketika kita menganalisis sistem ekonomi, filosofi, dan pendekatan strategis P-Network. Menjadi jelas bahwa Open Mainnet harus dimulai dengan nilai konsensus sebesar $314.159. 1. Kondisi fundamental yang dapat mengganggu sistem keuangan yang ada. P-Network bukan sekedar mata uang kripto biasa. Ini adalah revolusi keuangan global yang dirancang untuk memberikan kebebasan ekonomi kepada miliaran orang yang tidak termasuk dalam sistem tradisional. Namun jika Pi mengikuti tren spekulatif mata uang kripto yang ada, ia berisiko menjadi sekedar aset volatil lainnya tanpa dampak ekonomi real. Dengan mempertahankan nilai konsensus yang stabil sebesar $314.159, alih-alih membiarkan pasar menentukan harga, P-Network memposisikan dirinya sebagai fondasi tatanan ekonomi baru. Artinya, alih-alih dibentuk oleh pasar, P-Network mengendalikan nasib keuangannya sendiri. 2. Model ekonomi yang teruji, tervalidasi selama lebih dari 3 tahun. P-Network telah mempertahankan nilai konsensus sebesar $314.159 selama lebih dari 3 tahun di Enclosed Mainnet sejak 2021. Jadi, apa yang terjadi selama ini? Yang pertama, nilai konsensus global sebesar $314.159 bukanlah angka sembarangan. Ini adalah standar ekonomi yang divalidasi melalui transaksi nyata. Yang kedua, jutaan transaksi dunia nyata di P-Fest, P-Commerce, dan P-Marketplace telah dilakukan berdasarkan nilai konsensus ini. Yang ketiga, dengan kata lain, $314.159 bukanlah harga spekulatif, melainkan nilai ekonomi real yang ditetapkan oleh komunitas P melalui penggunaan aktual. Dengan demikian, P-Network tidak meluncurkan Open Mainnet sebagai token spekulatif, tetapi sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi yang telah divalidasi sebelumnya. 3. Bisnis dan lembaga memerlukan standar nilai yang jelas dengan peluncuran Open Mainnet. P-Network memasuki fase baru, di mana bisnis dan institusi akan mulai mengintegrasikan Pi ke dalam operasi mereka.
Namun muncul pertanyaan penting. Dapatkah bisnis dan lembaga keuangan mempercayai Pi jika nilainya sangat fluktuatif? Jika nilai Pi berfluktuasi secara tidak terduga, perusahaan dan lembaga keuangan akan kesulitan mengadopsi Pi sebagai media pembayaran dan transaksi yang sah. Dengan mempertahankan nilai konsensus tetap sebesar $314.159, Pi memastikan bahwa bisnis dapat dengan yakin mengintegrasikan Pi ke dalam operasi mereka. Hal ini memungkinkan perusahaan membangun model bisnis yang berkelanjutan tanpa terpengaruh oleh pergerakan harga yang tidak dapat diprediksi. 4. Jaringan Pi bukan sekedar mata uang kripto. Ini adalah sistem keuangan berbasis kepercayaan. Pi Network mengambil pendekatan yang secara fundamental berbeda dibandingkan dengan mata uang kripto tradisional. Mata uang kripto tradisional fokus pada anonimitas dan transaksi tanpa izin. Jaringan Pi memerlukan KYC, kenali pelanggan Anda, untuk individu, dan KYB, kenali bisnis Anda, untuk perusahaan. Individu harus lulus KYC untuk bertransaksi dengan open mainnet. Bisnis harus lulus KYB untuk melakukan transaksi bisnis resmi di jaringan Pi. Struktur ini memastikan bahwa Pi Network beroperasi sebagai ekosistem keuangan berbasis kepercayaan dan bukan pasar spekulatif yang tidak diatur. Dengan menegakkan verifikasi identitas, Pi Network menghilangkan masalah seperti pencucian uang dan aktivitas penipuan yang mengganggu mata uang kripto tradisional. Pada akhirnya, mempertahankan nilai konsensus $314.159 adalah keputusan strategis untuk menjadikan Pi sebagai sistem keuangan terpercaya dan bukan aset spekulatif. 5. Jaringan Pi akan mempertahankan blockchain berizin bahkan setelah mainnet terbuka. Pengumuman peluncuran Open Mainnet pada tanggal 20 Februari tahun 2025 juga mengonfirmasi satu fakta penting. Bahkan setelah Open Mainnet, verifikasi KYC atau KYB akan tetap wajib bagi semua. Pi Network akan terus beroperasi sebagai blockchain yang diberi izin, memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan. Individu yang tidak lulus KYC tidak akan dapat bertransaksi di blockchain Pi. Bisnis yang tidak lulus KYB tidak akan dapat melakukan transaksi resmi menggunakan Pi. Model ini memastikan bahwa Pi Network tetap mematuhi peraturan keuangan sambil menyediakan ekosistem yang aman untuk transaksi. Tidak seperti mata uang kripto tradisional, Pi menciptakan sistem di mana identitas dan bisnis dunia nyata berinteraksi secara aman dalam blockchain. Kesimpulan, pergeseran paradigma ekonomi Pi dimulai sekarang. Peluncuran Open Mainnet pada harga $314.159 bukan sekedar keputusan harga. Ini adalah strategi mendasar untuk menciptakan tatanan keuangan baru. Model keuangan revolusioner di luar mata uang kripto tradisional dan sistem perbankan lama. Kerangka ekonomi yang telah teruji sepenuhnya dan divalidasi di Enclosed Mainnet selama lebih dari 3 tahun. Nilai yang jelas dan stabil yang dapat dipercaya oleh bisnis dan lembaga keuangan. Blockchain yang diizinkan yang memerlukan verifikasi KYC atau KYB untuk semua peserta, memastikan keamanan dan transparansi. Pi Network bukan sekedar mata uang kripto biasa, ia mendefinisikan ulang keuangan global dan meletakkan dasar bagi sistem ekonomi baru yang berbasis kepercayaan. Tanggal 20 Februari tahun 2025 menandai dimulainya revolusi keuangan. Sekarang, para pioner, inilah saatnya Anda menjadi saksi dan memimpin transformasi ini. Oke, teman-teman, jadi inilah informasi kita hari ini. Jadi semoga informasi ini bermanfaat, bisa menambah semangat, motivasi, dan juga imun teman-teman semua agar lebih optimis lagi untuk menyimpan koin Pi ini yang sangat berharga pastinya ya. Oke, dan juga semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita seluas-luasnya tentang Pi Network. Kenapa Pi Network ini sangat berharga, kenapa nilainya bisa tinggi. Nah, itu harus kita ketahui, harus kita gali sedalam-dalamnya ya. Oke, kita bertemu lagi dengan informasi terbaru, terupdate tentang Pi Network. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.